Ibu Rebecca yang akan mengajar kami Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat kepandaian kepada beliau Tuhan. Hanya doa kami Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami mulai pelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan. Shalom. Salam. Salam. Oke, seperti janji. Udah mulai nih, bisa? Sudah, silakan. Siap? Dah, siap. Jadi seperti yang aku bilang minggu kemarin, ayo kita menghafalkan bersama-sama. Apa? Ayat hafalan. Ya, apa tuh? Apa? Satu-satu kah? Semua Bu. Satu-satu aja ya Bu. Apa? Satu-satu ya. Apa tuh? Ya. Kenapa? Ngacung tangannya kenapa? Satu-satu aja ya Bu. Oke, satu aja. Amsal 4 ayat 23. Ayo. Amsal pasal 4 ayat 23. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu menjaganya seumur hidup apa sewaktu-waktu saja? Seumur hidup. Betul ya? Ya. Baik ya. Ini yang cewek di atas ya? Ya, itu yang karantina di atas Bu. Yang baru datang kemarin. Ya? Bisa Ya. mengikuti. Oke. Perkenalan. Nah, perlu perkenalan kamu? Ya perlu. Sok, yang di atas mana? Yang di atas siapa namanya? Siswi-siswi, kenalkan namanya. Jadi itu ada lima yang baru datang. Dua itu mahasiswa dari generasi 2. Iya, ya. 3 yang atau 2. Lalu sisanya 3 itu yang baru dari Nanggapino. Resti sama Salvika ya yang kemarin ya. Sekarang yang 3 siapa namanya? Coba kenalin satu-satu yang belum. Siapa namanya? Vira, ngomongnya jangan terlalu dekat mic. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Pila Yanti. Pila Wiyanti. Pira Irianti, Bu. Ya, oke. Siapa lagi? Shalom. Perkenalkan, nama saya Sari Bulan. Sari Bulan. Ya. Sari Wulan. Sari Bulan. Sari Bulan. Bulan juga ada bulan harinya ya. Oke. Satu lagi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Nama saya Messi Kristiani. Oke. Ya, oke, selamat belajar ya. Nah, kemarin saya melihat pengajaran dari dosen lain, ada yang mengajarkan integritas juga ya, Pak Daniel apa ya? Ya, Pak Dani yang Pak siapa mengajarkan namanya? Pak Fendi Hutomo. Bukan Pak siapa tuh? Dani Hanafi. Dani ya. Ya. Jadi kita melihat betapa pentingnya integritas itu buat setiap orang yang melayani Tuhan. Karena beliau juga bicara soal integritas ya. Nah sekarang hari ini pelajaran integritas terakhir dari saya. Kita akan membicarakan soal tantangan integritas. Integritas itu punya tantangan. Tantangannya itu ada 3, yaitu power, seks, sama money. Jadi maksudnya kekuatan, seks, dan uang. Nah itu tantangan buat setiap hamba Tuhan ya. Ini banyak hamba Tuhan jatuh nih di sini ya. Nah sekarang yang pertama kita bahas dulu power ya, power itu kekuasaan ya. Nah kalau orang itu diberi kekuasaan kira-kira lulus apa enggak? Kalau dengan penderitaan banyak yang lulus, tapi kalau kekuasaan nggak tahu tuh lulus apa enggak. Banyak ya, kalau di Indonesia kita lihat banyak contohnya, kalau sudah ada di kursi kekuasaan itu terus gimana gitu ya. Ini kamu belum berkuasa, ini kapan-kapan kamu berkuasa, kira-kira lulus apa enggak gitu ya. Coba kalian semua ini ya. Oke, jadi coba beri contoh sama saya yang di Alkitab yang punya kekuasaan tetapi nggak keblinger. Maksudnya dia tetap ada di dalam jalan Tuhan. Siapa namanya kira-kira? Ada yang tahu?
Siapa? Raja Daud, Bu. Daud. Itu Haman, Bu, Haman. Haman. Wah, yang yang punya kekuasaan tapi nggak keblinger. Kalau keblinger banyak ya, ya Haman keblinger. Daud juga keblinger, orang dia juga ngambil istri orang. Iya kan? Daud. Coba yang enggak. hidupnya aman-aman loh. Siapa ya yang kira-kira diberi kekuasaan tapi tidak pernah jatuh dalam dosa? Siapa tuh? Raja Salomo, Bu. Gagal, Salomo gagal. Gagal Salomo. Salomo gagal. Ayo siapa lagi? Yusuf. Nah, Yusuf. Ya. Bu. Siapa lagi? Ada lagi? Satu lagi aja. Ayo, siapa lagi? Daud. Abraham. Abraham mah kekuasaan di keluarga sendiri dong. Ayo, siapa lagi? Siapa akhirnya? Daniel. Oke ya. Jadi dari Kasakusuk sana sini Yusuf dan Daniel ya. Nah, kita lihat Yusuf ya. Kita bicarakan Yusuf dulu ya. Nah, Yusuf itu dia umur berapa kira-kira ditawan, dijual, umur berapa dia? Oh, 17 tahun, Bu. Kira-kira. Ya, sekitar itu. Nyonteknya sama Pak Yonatan ya. Iya, 17 tahun. Papinya nih hebat banget ya. Oke. Terus jadi raja umur berapa? Jadi raja muda di Mesir? 30 tahun kira-kira, Bu. 30 tahun. Jadi selama 13 tahun kemana dia menghilang? Jadi budak orang. Jadi apa aja? Jadi budak terus di penjara di Mesir, Bu. Terus diambil seorang kepala diambil seorang kepala pasukan, terus disuruh diberi kepercayaan untuk mengurusi segala isi rumahnya. Terus dari situ Yusuf mulai diberkati Tuhan. Oh. Terus? Udah. Oke ya, jadi Yusuf, aku sih menganjurkan kalian baca kitab Kejadian dengan betul ya, karena di situ banyak sekali contoh buat hidup kita. Nah, sekarang kita lihat Yusuf, anak muda. Di sini siapa yang umurnya 17 tahun? Atau ya 17 tahun? Yang lainnya lebih tua atau lebih muda? 19 tahun. Hah? 19? Wow, 18 tahun ke atas. Oh, 18 tahun ke atas. Wah, ini udah lebih tua daripada Yusuf ya. Nah, anak-anak muda yang umur 17 itu biasanya kalau zaman sekarang itu sudah nggak taat sama orang tua banyak kan. Mereka mainnya HP terus. Saya sih tidak anti HP ya, internet, laptop segala itu nggak anti. Tetapi kita mesti tahu waktu, karena belajar membaca HP itu, bukannya belajar membaca HP itu macam-macam, dan itu banyak masukan juga, baik yang baik maupun yang buruk. Dan umur 17 tuh seringkali belum bisa menyaring mana yang baik ya. Jadi dilihat aja semua, apa yang suka, terus ditonton saja ya. Nah, Yusuf waktu itu yang nggak ada HP. Dan dia umur 17, kita lihat dia ditawan, dibawa ke Mesir. Dan ketika kita membaca, waktu dia menjadi raja muda di Mesir umur 30, imannya kepada Tuhan itu masih luar biasa. Imannya kepada Tuhan. Kalau kita baca di kitab Kejadian, maka seringkali waktu Yusuf melakukan pekerjaan, ada 3 kali itu disebut bahwa Tuhan menyertai pekerjaannya sehingga dia berhasil. Nah, luar biasa. Jadi siapa yang mengajari iman Yusuf itu sampai dia sampai hebat kayak gitu? Itu pasti Yakub, orang tuanya pasti. Ya, pasti orang tuanya yang mengajar dia. Juga Ishak, kalau kita baca di kitab Kejadian, maka Ishak waktu Yusuf dilahirkan itu masih ada. Waktu Yakub kembali ke Kanaan, itu Ishak masih
masih hidup. Bahkan ketika Yusuf dijual ke Mesir, itu Ishak juga masih merasakan sedihnya itu. Nah, kapan si Ishak meninggal itu? Yaitu ketika tahunnya itu pas ketika Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Nah, seperti itu ya. Jadi pasti Ishak juga merasa sedih sekali kehilangan Yusuf. Itu murid yang paling pandai kali ya. Jadi imannya itu berasal dari orang tuanya. Kalau saudara-saudaranya itu yang lain kayaknya nggak ngajarin iman sama dia ya, kakak-kakaknya itu. Malah kakaknya itu yang jual dia ya. Nah, kita lihat bahwa iman anak umur 17 tahun itu, dia pegang teguh sampai dia mati. Luar biasa ya. Dan dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Ada banyak gangguan ya. Yang pertama, waktu dia dijual ke Mesir, dia langsung dibeli oleh Potifar. Tadinya mungkin cuma jadi tukang pel atau tukang kebun. Terus dia naik pangkatnya sampai akhirnya dia menguasai seluruh rumah Potifar. Yang tidak dia kuasai hanya Potifar dan istrinya. Itu kekuasaan itu. Dia bisa berbuat sesukanya itu. Dia bisa mengatur segala sesuatu, tapi dia tetap tidak jatuh dalam dosa. Yang hebatnya lagi waktu istri Potifar, nah mengganggu dia juga tidak jatuh dalam dosa. Istri Potifar, ya bahkan sudah mengajak Yusuf kamarnya, dia tidak jatuh dalam dosa. Kalian bayangkan istri Potifar itu terkejutnya kayak apa waktu Yusuf itu sudah jadi raja muda di Mesir. Pasti dia ketakutan karena dia bohong pasti sama suaminya. Dia bohong sama semua orang. Dia bilang Yusuf yang mau memperkosa dia. Nah, cewek-cewek juga punya punya power tuh ya. Kalau udah naksir seseorang, terus orangnya itu gak suka, bisa saja cewek-cewek bilang dia memperkosa saya. Nah, fitnah biasa ya. Cowok-cowok juga bisa difitnah ya. Seperti itu. Tapi Yusuf tidak jatuh dalam dosa dan dia tetap ya ketika dia sudah jadi pangkatnya tinggi di rumah Potifar, terus dia jadi dimasukkan ke penjara. Nah, itu lumayan tuh masuk penjara ya. Penjara itu nggak enak ya, saya kasih tahu karena saya udah pernah itu di situ. Nah, di penjara zaman dulu tuh mungkin tidak enak, lebih tidak enak daripada sekarang. Di penjara itu tidak bebas. Nah, saya kasih tahu, saya ini senangnya bepergian. Saya suka nyetir mobil sendiri, saya bepergian. Jadi ketika saya dipenjarakan, itu buat saya itu benar-benar penjara. Kalau soal makan saya nggak terlalu ya, nggak terlalu pusing. Tapi kalau nggak bisa bepergian. Kadang-kadang saya lihat itu kok beca, riwa-riwi ya, mobil, kayaknya seneng banget kemana-mana gitu ya. Jadi di penjara itu sangat tidak enak, kita diawasi. Saya nggak tahu berapa yang mengawasi Yusuf waktu itu. Saya di penjara itu ada pengawalnya itu ada 100 orang. Jadi kayaknya wah itu lumayan ya, lumayan diawasi ya, belum terujinya dan seterusnya. Nah, tapi Yusuf karena iman yang sudah dia pupuk dari zaman dulu, dari ayah dan ibunya, dia tidak kehilangan iman. Dia bahkan bisa menerjemahkan mimpi. Mimpi juru minum, juru roti. Akhirnya mimpi Firaun pun dia bisa terjemahkan. Nah, setelah mimpi Firaun diterjemahkan sama dia jadi raja muda di Mesir. Waktu dia jadi raja muda di Mesir, apa dia sombong? Terus dia jadi orang berkuasa? Enggak juga. Enggak sombong dia. Tetap dia di dalam Tuhan, dia mengerjakan segala sesuatu itu dengan luar biasa. Dan ketika saudaranya datang, dia tidak dendam. Itu yang kerennya Yusuf ya. Yang ngejual dia ke Mesir itu saudaranya, tapi dia tidak dendam dengan saudara-saudaranya itu. Karena dia bilang, ini Tuhan nyuruh saya ke sini duluan kok. Dari jalan kamu itulah saya bisa sampai sini. Nah, begitu ya. Jadi Tuhan sudah punya rencana atas kita semua. Oke, bisa dilanjutkan. Ada apa ini Pak? Cewek-cewek kenapa? Bisa dilanjutkan. Kalian bawa catatan nggak di situ? Ada. Oke, bagus ya. Ini saya juga punya catatan. Saya sendiri belajar untuk bisa ini ya catatan saya.
Nih, ya saya juga punya catatan ya. Ini bukunya tebal nih ya. Oke ya. Supaya kita belajar lagi. Supaya gini ya, kata orang kalau mau ngingat pelajaran, itu semua panca indera harus digunakan. Mata digunakan, mulut digunakan. Maksudnya mulut bukannya ngobrol, bukan. Mengulang ya. Apa tadi? Misalnya ayatnya apa tuh tadi? Amsal 4 ayat 23. Mulutnya ngomong Amsal 4 ayat 23. Jadi lebih ingat. Ya telinganya udah jelas ya. Kalau telinganya nggak digunakan, nah nggak dengar apa-apa ya. Ya, Bu. Tangannya digunakan untuk nulis. Tangannya. Ya, oke. Ya, Bu. Biar lebih ingat ya. Kita Ya, perlu Bu. mengingat banyak hal ya. Ini zaman komputer ya. Komputer sama manusia hebat mana? Kok Manusia. hebat? Manusia. Hah? Enggak, Oh, manusia lebih hebat. alasannya apa dong? Alasannya apa? Kalau lebih pintar manusia, alasannya apa? Manusia yang menciptakan komputer. Iya, betul. Terus tadi yang alasannya lebih pintar komputer apa? Komputer lebih lebih banyak bisa repetition. Mudah dapat informasi, Bu. Oh, mudah dapat informasi. Nah, yang saya ingat gini aja ya, manusia sama komputer, saya bilang, walaupun komputer itu dibuat oleh manusia, dia lebih pintar dari manusia. Kenapa? Karena manusia itu begitu mendengar sesuatu, seminggu lagi lupa. Kalau komputer, dia disimpan di memori, jadi dia ingat. Memorinya banyak, dia, ya kan? Coba saya nanti minggu depan juga saya tanya, kamu tantangan integritas ada berapa? Barangkali ada di antara kamu jawabnya 5 atau 1 aja. Terus apa aja nggak tahu kamu juga karena tidak ingat. Ya makanya tadi saya bilang, ayo kita jangan kalah sama komputer. Dia punya memori ya, barangnya kecil tapi dia ngisinya banyak banget. Lihat HP-nya kita, kecil kayak gitu, ada foto berapa ribu, ya kan? Kalian kan suka selfie kan? Ya, Kemarin Bu. aja saya lihat fotonya kandang ayam aja banyak banget, kan Mantap. disimpan gitu, Iya, Bu. HP. Iya kan? Nah, jadi kita lihat hebat itu HP kecil kayak gitu bisa mengingat. Padahal otaknya kamu lebih besar daripada HP. Tapi kenapa nggak bisa nginget? Itu dia ya. Oke ya, balik lagi ya. Ya, Bu. Jadi gimana? Waktu saya di penjara juga, eh, saya merasakan bahwa saya harus belajar. Saya menyebut penjara itu adalah full of trust. Full of, full of trust itu adalah sekolah untuk percaya ya. Nah, gitu. Karena perlu saya ingatkan lagi ya, waktu teman saya datang hari pertama, dia bilang begini, eh, Bu Rebecca, dia manggil saya apa ya? Tante Rebecca, dia orang Batak. Tante Rebecca, ingat Filipi 1 ayat 29, ya, bahwa eh, satu anugerah buat kita itu menerima Kristus full. Tapi anugerah yang lain adalah menderita untuk dia. Kepada kamu bukan hanya dikaruniakan Kristus, tetapi juga untuk menderita untuk dia. Nah, jadi Tuhan bilang sama saya, ya udah, kamu sekarang menderita di penjara, tugas kamu sekarang adalah percaya kepadaku. Ya, nah, saya nyambung. Jadi percaya padaku. Saya belajar terus untuk percaya sama dia, walaupun kadang-kadang jutek. Juteknya luar biasa, kesel. Karena saya merasa tidak bersalah, jadi saya capek. Kesel banget. Saya orang mandiri. Dari dulu karena saya anak sulung, saya mandiri banget ya. Saya belajar dari papi saya pendeta yang pinter, dia guru juga. Ya, saya belajar tuh luar biasa dari papi itu ya, banyak sekali. Dan saya merasa kalau soal Alkitab saya tahu. Kemudian waktu saya pindah ke Hargulis, saya tahu tentang Bapa, tentang Yesus, tapi saya tidak kenal Roh Kudus. Kemudian saya belajar mengenal Roh Kudus, dan saya mengenal Roh Kudus. Dan itu kekuatan buat saya. Nah, Roh Kudus itu menolong saya untuk tetap beriman kepada Tuhan, walaupun kesusahan ada di penjara itu. Kalau saya sekarang ceritanya sambil ketawa-ketawa, itu enggak seindah yang seperti yang saya katakan. Itu sangat tidak enak. 25 bulan di dalam sana itu bukan waktu yang sebentar. Itu cukup lama ya. Nah, tetapi bagaimana kita bisa
bisa menjaga iman kepada Tuhan. Nah, itu yang penting ya, yang penting sekali. Saya dapat surat dari seluruh dunia, saya bilang kira-kira 23.000. Yusuf tidak ada yang nyurati, nggak ada. Tapi dia luar biasa. Yusuf itu luar biasa, saya bilang. Nggak ada yang nyurati, nggak ada yang menjenguk. Kalau saya banyak yang menjenguk waktu itu pernah ada satu bus yang menjenguk tuh anak sekolah minggu. Anak kasus kami ini, kami bertiga itu soal sekolah minggu ya. Jadi ada satu bus di sini anak sekolah minggu dari GKJ ya. Ini buku yang diberi sama dia ini ada tulisannya anak-anak nih ya, nama anak-anak semua ini ya. Memberi buku ini kepada saya. Dia sangat terharu, mereka sangat terharu karena guru sekolah minggu kok sampai di penjara. Yusuf nggak ada yang nilik. Orang tuanya juga nggak tahu. Orang tuanya pikir dia sudah mati. Saudaranya tahu Yusuf dibawa nggak tahu kemana. Pokoknya dia dijual aja. Dan saudaranya boro-boro nilik ya. Tetapi kita lihat bahwa imannya tetap ya. Walaupun dia punya kekuasaan untuk menghukum saudaranya datang ya sama dia. Apa kita baca menghukum? Yusuf menghukum nggak saudaranya? Dihukum nggak saudaranya Yusuf itu? Sama Yusuf? Enggak ya. Enggak, Bu. Harus ya dia punya kuasa untuk menghukum saudaranya itu ya. Tapi dia tidak melakukan. Itu kalau dibilang buah roh itu ya itu Yusuf banyak banget ya, murah hatinya keluar, kasihnya keluar, remis datanya keluar, sukacitanya keluar, ya kebaikannya keluar, kesetiaannya keluar, semuanya pengendalian dirinya keluar, dia nggak ngajak berantem kakaknya itu semua saudaranya nggak ada yang kenal sama dia bisa pura-pura sekarang pembalasan aku yang punya, sebab pembalasan itu manis rasanya ya, perasaan kayak gitu ya. Kadang-kadang saya berpikir kalau balas tuh enak banget ya. Sebetulnya firman Tuhan yang bilang gini, kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Itu gampang apa susah? Kira-kira gampang atau susah? Ya, Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Gampang. Susah sekali. susah, Susahnya sakit. sakit dan bonyok ya. Sakit Eh, dan bonyok itu, susah itu. Kalau kita sih pengennya ya, ditampar pipi kiri, kita gebukin pipinya dia kanan kiri, pengennya harusnya ya. Tetapi Yusuf berhasil. Jadi kekuasaan tidak menggoyahkan dia ya. Daniel juga begitu. Dia perdana menteri buat 3 kerajaan besar, tapi dia tidak mempergunakan kekuasaannya itu untuk semena-mena. Waktu Nebukadnezar jadi orang gila 7 tahun di padang. Kamu tahu nggak ceritanya Nebukadnezar jadi gila? Belum. Apa tadi? Sudah tahu belum? Nebukadnezar itu jadi gila tahu nggak? Oh, tahu. Tahu. Kira-kira ya. Ini baca Alkitabnya kudu lebih sering ya. Saya dulu waktu kecil, saya suka baca Alkitab anak-anak ya. Terus setelah saya punya Alkitab yang pertama, saya baca Alkitab. Jadi saya tahu semua cerita Alkitab. Ya, jangan tanya silsilah deh waktu dulu ya, tapi tanya cerita Alkitab. Dulu guru sekolah minggu saya itu, kalau ngajar saya harus hati-hati. Kalau dia ngajarnya salah, saya langsung komplain. Bukan kayak gitu ceritanya. Tuh kan, anak pendeta tuh memang keterlaluan ya. Nah, seperti itu. Ya. Saya bilang bukan gitu ceritanya. Saya tahu persis kayak gini. Jadi gurunya tuh kalau ngelihat saya udah ngeper duluan. Pokoknya ngajar tuh harus benar gitu ya. Seperti itu. Kalau lomba soal Alkitab, wah, ini bukan nyombong-nyombongin, saya mau ngasih tahu bahwa Alkitab itu penting. Ya, kita baca. Tuh, satu kesukaan untuk baca Alkitab. Alkitab itu ceritanya nggak bisa habis. Dan kalau kita baca, selalu ada yang baru. Keren itu Alkitab. Ya. Nah, jadi nanti cerita tentang Nebukadnezar jadi gila itu, kamu baca ya. Hebat itu. Nebukadnezar raja yang hebat itu. Jadi Iya, Bu. gila. Ya. Ada 7 tahun. Dan ada Daniel di situ, dia tidak merebut kekuasaan, enggak. Bahkan setelah Nebukadnezar sudah sembuh dari gilanya, yang menjemput juga pasti itu Daniel dan teman-temannya. Daniel bisa meredam menteri-menteri Nebukadnezar itu supaya tidak kudeta. Rajanya gila, kesempatan kudeta,
Gilanya bukan cuma sebulan, 7 tahun. Kalau di Indonesia ada yang gitu, udah kudeta mana-mana deh. Iya kan? Tapi 7 tahun itu Daniel bisa memimpin seluruh kerajaan itu untuk tidak kudeta. Dan Nebukadnezar bisa jadi raja lagi, luar biasa. Ya, jadi kita lihat kekuasaan itu tidak menjatuhkan orang-orang yang beriman pada Tuhan. Luar biasa. Ya, saya berharap kalian nanti kalau sudah berkuasa ingat kita ini, ya, Ya, Bu. yang luar biasa. Saya sengaja saya tidak mau pakai apa namanya bacaan untuk kamu itu ya di situ ya. Saya mau kalian mendengarkan aku ya ngomong ya. Tadi saya udah bilang kalian harus pakai seluruh panca indera untuk menangkap pelajaran. Ya, Bu. Nah, nanti kalau kalian menginjil ke rumah-rumah pakai PowerPoint nggak? Enggak. Hah? Enggak. Enggak ya? Nanti kalian ke Enggak. rumah-rumah, Bu, nih PowerPoint ini ya tuh ini. Itu enggak? Enggak ya? Enggak. Jadi kalau menginjil ke rumah-rumah kan hati ke hati kan? Jadi Ya, Bu. kalian harus latih ya, melatih panca indera nih ya. Punya Ya. telinga semua? Ada yang budek di sini ada? Nah, Enggak? Ada yang enggak ada. tuli enggak? Enggak Enggak. ada. Oh, ya. Semua kayaknya sempurna nih, lengkap ya. Luar biasa Amin. nih Pak Yonatan menerima murid-murid yang tubuhnya sempurna. Amin. Jadi Oh, harus dipergunakan semuanya ya. Oke. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu tantangan untuk integritas adalah seksual tadi ya. Nah, kalau ini baru benar, Daud. Ini tantangan integritas. Saya tanya sama kalian ya, mungkin kalian sudah hafal ya cerita tentang Daud ya. Sebetulnya Daud itu lagi ngapain sih? Kira-kira dia lagi ngapain sih? Kok bisa dia jatuh dalam dosa? Coba. lagi nganggur, enggak ada pertempuran. Baru Ada bangun tidur pertempuran? di atas soto rumahnya dia keliaran gitu, Bu. Bu, Jadi, Nggak ada pertempuran. Masa? dosa dosa Daud adalah itu mengingini istri Nabot, Bu. iya, Pak. Iya. Nah, Istri kok siapa? jauh dari Istri siapa? Daud. Nah, Istri Uria, bukan istri Nabot. Uri, kenapa dia mengingini? Dia lagi ngapain coba? Dia Lagi ngapain? santai. Lagi Karena dia santai. Lagi. ingin mengingini istri Uria karena cantik, Bu. Cantik. Kamu cantik nggak di sini, cewek? Cantik nggak? Cantik. Dia cantik, perempuan masih cantik ya. Siapa aja masa paling nggak mamanya Pak ngomong anak saya paling cantik di dunia. Bener kan? Nah, ya. Semua cantik yang di sini cantik-cantik ya. Makanya banyak senyum ya. Kalau cantik langsung merengut itu beda. Kalau mulutnya udah merengut ya, ngamuk beda mukanya ya. Nah, dengerin baik-baik. Daud waktu dulu itu ada pertempuran. Kalian harus baca baik-baik kalau makanya tuh ya nanti kalian punya anak sekolah minggu, kalian ngajarnya gini. Daud tuh memang bangun tidur lihat wanita cantik. Dia nganggur sih, kebanyakan nganggur. Dia nggak ada pertempuran. Kata siapa nggak ada pertempuran? Ada pertempuran. Yoab yang memimpin pertempuran. Itu Uria dipanggil dari pertempuran. Jadi Yoab sedang bertempur, anak buahnya sedang bertempur, dia di rumah. Dia ngapain sih? Kenapa sih dia nggak ikut bertempur? Orang biasanya dia ikut bertempur. Ngapain dia? Menurut kalian kenapa? Karena malas, Malam. bosan bertempur, Bu. Bosan, lagi bosen dia ya. Males, bosen. Bisa. Mungkin dia capek. Udahlah Yoab, kamu aja deh panglima perangnya ya. Aku lagi Nah, capek pengen lonjor. ya mungkin dia kecapean juga, Bu. Kecapean. Ya, kan Daud bertempur itu, susah. Daud itu panglima perang. Dia makanya nggak boleh membangun bait suci itu kenapa kata Tuhan? Karena tanganmu itu berdarah. Berantem terus, Ya, berperang terus ya. Nah, Daud itu waktu itu usianya kira-kira 40-50 tahun. Kamu sekarang masih muda ya. ya, Bu. Itu kalau umur 40-50 tahun itu ada yang namanya buat cowok ya, puber kedua. Ada puber kedua ya. Ya, Bu. Terus dia umur 40-50 itu dia sudah mapan. Nah, kalian sekarang duitnya berapa? Masing-masing duitnya ada berapa? Kira-kira punya duit. Nggak mau ngaku ya, Miliaran, takut dimintain ya. miliar. MM. Iya, takut dimintain emang ya.
Nah, kalian duitnya paling berapa paling banyak ya? Iya. Tapi nanti kalau kalian udah kerja ya, kalian mulai merasakan dapat duit, ya. Terus tambah kaya ya. Ya saya doakan kalian berhasil tambah kaya ya. Amin. Kalau kalau kaya dosa nggak sih? Enggak. Hah? Kaya dosa nggak? Enggak. Enggak. Jadi kaya? Enggak, Enggak. 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 Kenapa nggak dosanya? Kenapa nggak dosanya? Ya, karena asalkan kita jangan diperhamba sama kekayaan kita, Bu. Karena kerjanya halal. Hebat ya. Asalkan jangan diperhamba sama uang ya. Itu menurut Alkitab ya. Nanti godaannya itu besar loh. Asli, Ya. Bu, asli. Nanti godaannya besar banget ya. Nanti berikutnya Ya, Bu. nih ya. Tapi kita lihat gini, Daud lagi dulu ya. Daud tuh umurnya 40-50, dia sudah berhasil. Dia jadi raja. Dia udah lama dia memerintah, dia sudah tenang. Jadi dia istirahat emang betul. Dia tenang-tenang karena dia sudah merasa nggak perlu lah. Mungkin ya ke peperangan lagi ya. Dia santai ya. Dia Ya. punya waktu buat jalan-jalan. Nah, coba lihat ya. Menurut kalian, begitu Daud melihat Batsheba itu mandi, langsung diambil apa mikir dulu? Mikir. Mikirnya gimana? Apa? Ya? Dia Mikir apa? Tuh, tanya sama Pak Yonatan, tahu dia. Nggak apa-apa, guru itu memang harus ditanyain kok. Ya kudu lah. Nah, jadi lihat ya, Daud itu dia ada di suatu rumah, dia lihat Batsheba, cantik ya. Aduh, saya jatuh cinta ya. Mandi kan paling berapa, masa jam-jaman sih, paling juga 15 menit, 30 menit ya. Terus sudah itu bayangannya Batsheba itu ada di benaknya, di pikirannya ya. Terus dia pasti tanya sama pegawainya, itu siapa ya yang di sebelah itu? Rumah siapa sih itu? Pegawainya ngomong, oh yang mana Baginda? Yang itu, yang di sebelah kiri kanan. Ya kiri tuh, tadi saya lihat dari atas tuh, ada rumahnya siapa? Oh, itu rumah Uria, itu prajuritnya Baginda. Oh, kalau perempuan di situ siapa? Oh, itu istrinya Baginda, itu kan rumah cuma dihuni suami istri tuh, ngontrak dia. Kalau baru menikah ngontrak ya, ngontrak dia di situ. Udah punya anak, kata Daud. Belum. Baik-baik tuh ya. Mereka pasangan muda baru nikah. Waduh, keren ya. Istrinya cantik ya. Iya, katanya. Memang istrinya cantik banget. Kata pegawainya tuh, langsung dia mikir. Mungkin sampai malam dia mikir. Duh, perempuan cantik kayak gitu kok udah punya suami ya. Aduh, ngeselin banget. Kemalaman mungkin dia nggak tidur ya. Aduh, cantiknya, matanya ya. Itu keterlaluannya Daud ya, ngelihat dari atas kok dia bisa ngelihat matanya, ngelihat telinganya. Dia kan nggak mungkin dong jarak jauh, apa dia lihat telinganya nanti itu hilang sebelah, kayak nggak kelihatan juga ya, badannya lihat. Aduh, itu bayang-bayangan Batsheba itu dari atas luar biasa. Aduh, dia jatuh cinta. Besoknya dia mikir, mungkin masih mikir tuh sehari itu lagi tuh gimana ya, dosa saya. Dia tahu hukumnya, hukum Taurat tuh, kalau dia berani ngambil isi orang, selingkuh sama isi orang, dia akan dihukum mati. Orang itu, istrinya orang itu juga dihukum mati. Tapi dia mikir terus gimana ya? Gimana? Mungkin besoknya lagi, mungkin ada seminggu tuh. Tadinya dia udah memendam-mendam hati nih, jangan deh, masa istri orang diambil ya, itu sudah punya suami, itu sayang banget. Kalau nggak ada suaminya, saya udah ngambil hari pertama saya yang lihat. Mungkin udah seminggu dia mikir-mikir, tapi dia kalah dari pikirannya itu. Dia kalah sama setan ya. Itu namanya seksual. Jadi dia ambil itu Batsheba. Selagi dia masih jadi istri Uria. Makanya kamu lihat di silsilah di Matius, nanti mungkin sehabis ini saya ngajar soal Matius ya. Di silsilah di Matius itu ditulis perempuan-perempuan yang ada di silsilah itu, dan kita baca di situ nggak ada tulisannya Batsheba, nggak ada. Tulisannya di situ Matius nulis istri Uria. Emang nggak ada namanya?
ada namanya Betseba. Tapi kenapa Matius tulisnya di situ istri Betseba, istri Uria? Karena dia diambil Daud waktu itu masih jadi istri Uria. Nah, jadi sebetulnya yang membuat dia jatuh dalam dosa itu diri sendiri atau Betseba atau orang lain? Diri sendiri. Diri. Kamu masih muda ya, masih ingat ya. Saya kemarin malam ngobrol sama pengerja ya. Pada ngomong, punya anak sekarang nih repot ya. Punya anak perempuan, dikirim keluar kota, pulang-pulang dihamili. Punya anak laki, di sekolahin keluar kota, pulang-pulang bukannya dapat sarjana, menghamili. Jadi gimana sih itu? Belum menikah, sudah menghamili. Sepupu saya di Tegal, pengerjanya, karena di rumahnya, di gereja itu ada beberapa kamar, jadi ada untuk pengerja laki-laki dan pengerja perempuan. Saya bilang sama sepupu saya bilang, Ci, itu bahaya banget, saya bilang. Gak bagus tuh, Ci. Nanti tiba-tiba hamil gimana, Ci? Orang kamunya juga suka ke Jakarta segala, saya bilang. Itu di rumah kayak gitu, di gereja kan gak selalu ada kegiatan. Pandang-pandangan, lama-lama. Saya baru ngomong kayak gitu, bulan depannya. Sepupu saya bilang, aduh, Loan, bener itu sudah hamil yang itu. Tuh, kan kataku tuh. Kamu di situ awas ya, pandang-pandangan tuh ya. Cewek sekarang ada 5 lagi ya. Cowok-cowok berapa ini? 1, berapa? 7? 10? 7 ya? 6. Hah? 6. 6. Yang satu udah nikah sih ya, Erik ya? Ya. Nah, Erik juga gangguannya banyak, biar udah nikah juga. Karena istri sendiri biasanya jelek, kalau istrinya orang lain atau cewek lain itu cantik gitu. Kan kata peribahasa, rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Awas, hati-hati ya. Saya bilang, wah ini Pak Yonatan punya tugas besar, ini tugas besar ya. Ini gimana caranya mengawasi para pria dan wanita untuk tidak lirik-lirik dan akhirnya menghasilkan cucu. Nah itu kan repot tuh kalau yang kayak gitu. Belum menghasilkan anak bener udah ada cucu. Kan repot. Nah, jadi lihat ya. Kalian masih muda, gangguan seks itu juga banyak banget. Jangan dipikir hanya Daud ya. Anak muda sekarang ini keren-keren tuh. Hamil zaman sekarang tuh zaman keren. Kalau orang dulu hamil 9 bulan, sekarang 3 bulan. Kok udah melahirkan. Gitu ya. Karena yang 6 bulan sebelum nikah itu udah di perut ya, dinikahin 3 bulan lagi udah melahirkan anak. Repot sekali ya. Saya jadi dokter juga heran-heran ya. Ada anak muda musik saya yang main musik, dia bilang sama saya, tante saya mau nikah anu. Ya nggak apa-apa, saya bilang bimbingan 12 kali. Ya tadinya oke tante, bimbingan 12 kali. Pokoknya mau wakil saya juga mau menikah 12 kali bimbingan, saya bilang. Nggak cukup kalau cuma sebentar, 12 kali. Nah terus saya bilang oke, sebentar lagi bulan depannya, tante bisa nggak, itu bulan Maret ya, bisa nggak bulan Mei saya menikah, karena adiknya istri saya tuh mau menikah di sana, kata orang tuanya biar dia menikah dulu. Saya bilang ya terserah kamu, pokoknya 12 kali, kamu mau setiap minggu 2 kali gimana, saya silahkan. Tuh bulan April ya, pasca April. Duh tante, apa nggak bisa dipercepat aja tante menikah? Saya udah curiga tuh ya, kenapa emangnya kamu? Enggak tante, itu di sananya kayak gini. Ya udah terserah kamu kalau mau 12 kali. Dia cari pendeta lain ya. Diberkati. Nah, saya liatin aja dia ya, itu bulan Mei menikah, bulan Desember melahirkan istrinya. Terus saya tanya, oh udah melahirkan ya? Anaknya berapa beratnya? 3,1 tan, puji Tuhan. Oh bagus, berarti itu matang, kehamilan matang. Kalau hamil cuma 7 bulan, itu anaknya beratnya sekilo. Saya dokter, jangan dibohongin ya. Jadi nggak bisa bohong dia ya. Nggak bisa bohong dia. Lihat, wah berarti kamu waktu itu sudah inden ya. Maksudnya itu ya. Kenapa kamu tidak terus terang? Saya bilang, yang kayak gitu tuh anak muda sekarang.
hati-hati tuh ya. Nih, saya sekolah, kalian sekolah di situ untuk apa tadi cita-citanya dulu tuh sering yang saya tanya, cita-citanya semua mau ngabar Injil ya. Ya, Kalau mau mengabarkan Injil, kalau dirinya sendiri nggak benar itu kira-kira dipercaya orang nggak gitu? Coba ya, bayangin, nggak mungkin. Ya, saya waktu saya eh, itu Ratna itu dulu itu dia dia itu orang Ratna yang di penjara sama saya, dia orang yang luar biasa, imannya sangat luar biasa. Dia yang ngajar saya untuk berdoa, untuk mengenal Roh Kudus dan seterusnya. Dia guru di GKKD ya, dia orang yang sangat militan. Dia menginjil di ini apa namanya? Menginjil di Kelenteng. Kamu udah pernah belum menginjil di Kelenteng? Di Kelenteng, orang belum. Kelenteng diinjilin, dia sampai mau dikepung sama biksu-biksunya itu dia itu kan saya belum pernah nginjil kayak gitu. Dia kalau duduk di bus, dia ngobrol nginjil sama orang di sebelah, ya luar biasa dia. Tetapi pada satu ketika dia jatuh dalam dosa soal seksual ini dan dia hamil duluan. Karena cowoknya ngomongnya saya itu mandul, udah diomongin sama dokter mandul. Jadi rupanya coba-coba bukan mandul itu ya, berbuah hamil gitu. Itu berbuah banget. Dan itu saat itu dia bawa seumur-umur. Saya kasih tahu, itu malu karena dia tidak bisa punya integritas. Anak didiknya gak ada yang tahu sampai dia meninggal baru oh ternyata itu dulu kayak gitu karena dia nggak mau ngasih tahu bahwa dia itu hamil dulu. Yang tahu saya yang di sini, yang tahu saya ya. Nah jadi itu bikin malu. Dia sampai nggak bisa bilang sama anak didiknya. Dia malu sekali. Dia mau bilang gimana, mau ngajar anak didiknya, kamu hati-hati ya seksualnya ya. Jangan kalau pacaran jangan digelap-gelap. Kenapa kalau pacaran harus digelap-gelap? Kalau digelap-gelap itu banyak setan, misalnya ya. Lah dia sendiri juga kesetanan pernah. Jadi gimana dong? Iya kan? Nah, jadi gimana kalau tidak punya integritas? Bagaimana kita bisa dipercaya oleh orang lain? Jaga baik-baik tentang seksual ini ya. Itu nggak mudah ya. Kuduslah kamu seperti aku kudus adanya, kata Tuhan ya. Gitu ya. Oke ya. Kalau Erik masih pacaran nggak sama istri? Erik mana ada ya? Halo? Halo? Ada di belakang kayaknya. Hah? Oh, di belakang. Iya, oke deh ya. Oke, sekarang sudah ya soal seksual ya, bisa panjang lebar nih seksualnya ya. Sekarang yang ketiga adalah uang. Nah, udah pernah dengar pendeta-pendeta kalah sama uang? Banyak? Sudah pernah dengar belum? Banyak ya. Konsepnya salah tentang uang ya. Kenapa salah? Karena tidak mempunyai rasa cukup. Seandainya punya rasa cukup, ya puji Tuhan. Nah, saya cerita. Dulu saya dari Jakarta pindah ke Haurgelis ya. Haurgelis ini satu tempat yang saya tidak pernah ke sini. Ini kecamatan kecil, dilewatin kereta, tapi keretanya nggak pernah berhenti. Keretanya cuma kereta yang ekonomi yang paling berat, ekonomi berat baru berhenti di sini. Semua kereta lewat, tapi karena ini jalur pantura ya, Haurgelis ini, tapi nggak ada yang berhenti. Nah, waktu saya di sini, saya bilang Tuhan, karena Kau sudah menempatkan saya di Haurgelis, saya tahu saya memberkati orang di sana dan saya juga diberkati. Dulu saya di Jakarta, saya kerjanya naik turun bus, karena saya kerja, rumah saya di Pluit, tapi kerjanya di Tangerang, di Kosambi, ya saya naik turun bus untuk cari uang lah ya. Tapi di Haurgelis ini, satu kecamatan, dan saya masuk ke pegawai PTT ya, artinya pegawai tidak tetap, waktu itu kontrak 3 tahun, dan saya diberi motor motor dari puskesmas lah ya. Nah, jadi puskesmas yang saya harus kepalai itu kira-kira ada 10-11 kilometer dari sini. Setiap hari saya naik motor. Kemudian saya eh, praktek sendiri dan Tuhan memberkati praktek saya. Saya sudah bilang praktek, saya sudah cerita belum? Saya sebulan itu pasien saya paling sedikit ada 1.000 pasien saya. Padahal saya kerja cuman
pagi itu saya buka praktek jam 7, nanti tutup jam 9 udah tutup. Nanti saya mengerjakan urusan gereja, atau saya ke Jakarta, saya beli buku dan seterusnya ya. Dulu ke Jakarta lebih mudah ya, nggak seperti sekarang macetnya ampun. Nah, nanti sore saya buka lagi praktek setengah 5. Jam 7 saya pasti tutup karena habis itu ada komsel segala macam. Tetapi pasien yang Tuhan kirim ke saya itu banyak banget. Uang buat saya gampang sekali dapatnya. Diantar sama orang-orang itu. Walaupun saya itu ada juga pengemis segala datang loh. Kalau pengemis ya nggak bayar ya. Mereka orangnya luar biasa loh. Saya punya pasien satu pengemis ya, dia bawa rantangnya ya. Saya dokter, saya bayar sama ini dong. Di rantang itu ada 500, uang kecil-kecil tuh receh-receh 100, 200. Saya bilangnya udah nggak usah buat ibu. Nanti dia datang lagi, dia bawa lagi rantang. Dia recehan itu diberikan pada saya maunya dia. Saya balikin lagi sama dia. Tapi dia orangnya berintegritas dalam hal itu ya. Dia pengennya bayar, luar biasa itu orang. Nggak punya ya. Saya ngurusin banyak orang di sini. Itu 1.000 paling sedikit satu bulannya. Dan uang itu buat saya kecil di sini ya. Dan saya tinggal duduk aja di rumah dan orang-orang ngirim ya. Saya udah selesai 3 tahun. Dulunya saya mau pindah ke Jakarta lagi, tapi karena saya udah nyari duitnya lebih gampang di sini dari Jakarta. Di Jakarta saya naik turun bus. Kalaupun nanti saya udah punya mobil, saya nyetir sendiri capek di Jakarta ke macet, udah aja saya tinggal di sini. Jadi saya tetap tinggal di sini. Nah, sudah itu saya tiba-tiba di penjara ya tahun 2005. Wah, itu keren sekali ya. Dulu saya itu tidak mau jadi pendeta, saya nggak mau. Saya tahu jadi pendeta itu sulit. Sulitnya tuh sulit itu tadi mempertahankan integritas dan seterusnya. Ayah saya sendiri pernah digosipkan lagi ya, di fitnah ayah saya itu yang bikin saya terluka. Ada 11 tahun tuh anak ayah saya difitnah, dikatain naksir istri orang. Nah, ayah saya ini ya, ayah saya namanya Daud ya, kayak Pak David ya, Pak David ini Daud. Ini naksir istri orang dan seterusnya sampai keluar dari organisasi dan segala. Itu membuat saya terluka ada 11 tahun. Nah, saya balik lagi. Saya tiba-tiba di penjara. Saya sebetulnya nggak mau jadi pendeta. Waktu saya melayani di Jakarta, ada Tahir, ya itu teman tapi saya ya. Terus saya meninggal tahun 86. Dan saya di Jakarta, saya bergereja itu tadinya saya gerejanya sesukanya di tanah sini. Tapi Om Tahir itu sahabat tapi saya, dia selalu Jonathan Tahir ya. Jonathan Tahir. Iya, Jonathan Tahir. Om Jonathan Tahir itu telaten banget. Kalau sama saya dia bilangnya anak saya, ini anaknya Om. Akhirnya saya datang ke Cimahi lagi. Saya waktu itu papi saya itu keluar dari GBI karena dia difitnah seperti itu. Padahal dia ada di kedudukan yang tinggi ya. Dia jadi wakil tua satu dari waktu itu Pak HL Senduk ya. Dan dia difitnah jadi dia keluar dari GBI dan seterusnya. Sangat melukai lah waktu itu ya. Sangat ya. Itu yang fitnah siapa? Ya pendeta-pendeta lah. Emang kayak gitu kerjanya pendeta. Kalian nanti kalau jadi penginjil pendeta jangan kayak gitu ya. Pergunakan mulut dengan baik ya. Karena seperti papi saya itu membuat luka untuk anak-anaknya. Adik saya yang laki sampai sekarang tidak mau melayani. Sampai sekarang. Ke gereja juga jarang. Sayang sekali ya. Papi saya tuh anak lakinya cuma satu. Nah, kemudian Pak Yonatan Tahir itu mengajukan saya jadi pendeta. Saya bilang saya nggak mau saya bisa melayani tanpa jadi pendeta, Om. Ada dia 6 kali bujuk-bujuk saya, akhirnya terakhir dia bilang, sudah Noni, dia bilang, memang jadi melayani itu nggak usah jadi pendeta, tetapi kalau ada pendeta, gelar pendeta di depan nama kamu, itu nanti kamu akan merasa ada rambu-rambu. Kalau kamu mau berbuat salah, kamu ingat, saya pendeta malu ya. Terus saya pikir, ya benar juga ya. Jadi saya ujian pendeta. Nah, seperti itu. Saya dihargai jadi pendeta. Akhirnya saya mengembalakan. Waktu saya dipenjarakan, sebetulnya saya bisa juga marah pada Tuhan gimana sih? Dari kecil saya tuh cita-citanya cuma jadi dokter. Saya nggak pengen jadi pendeta. Kenapa juga Tuhan menjadikan saya pendeta? Gara-gara saya jadi pendeta, saya dipenjarakan. Bukan karena dokter. Karena gara-gara jadi pendeta, saya dipenjarakan.
Saya bisa marah sama Tuhan ya, tapi saya nggak marah sama Tuhan. Saya hanya bilang, Tuhan, saya cuma bilang anak saya nggak boleh putus sekolah. Saya pengen anak saya jadi sarjana. Karena yang cari uang saya minta supaya Tuhan mencukupkan. Saya buktikan memang mencukupkan anak saya jadi sarjana semua. Dan setelah saya keluar dari penjara, apa bisa saya praktek lagi? Nggak bisa. Dianggapnya saya sudah tidak punya nama baik. Oleh ID saya tidak dikasih rekomendasi. Saya nggak bisa kerja lagi. Tapi Tuhan mencukupkan saya ya sampai sekarang. Dan Tuhan mencukupkan pada saya juga harus mengendalikan diri saya untuk mempunyai rasa cukup. Nah, ya, rasa cukup itu penting ya. Kalau orang itu uang tuh nggak ada habisnya pengennya ya. Kalau kita misalnya dulu waktu kita nggak punya sepeda, kita bilang, lu enak ya punya sepeda. Nah, udah punya sepeda, lihat yang punya motor, aduh, kenapa nggak punya motor ya? Enak naik motor. Setelah punya motor, wah kalau naik motor nih hujan-kehujanan, enak juga naik mobil. Sudah punya mobil, ya mobil buat istri saya nanti. Nah mobilnya 2, anak saya ada 3, mobilnya 5. Aduh kurang deh kalau punya mobil kayak gini, kemana-mana repot. Gimana kalau beli pesawat? Jadi orang tuh nggak ada yang puas semuanya ya, karena tidak mempunyai rasa cukup. Gimana dengan kita? Ya kita harus punya rasa cukup. Dulu saya masih ingat ya di Harulis ini ada yang namanya pesantren Al Zaitun. Pesantren Al Zaitun itu pesantren terbesar di Asia Tenggara. Nah, waktu dia buka, pegawainya itu orang dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan mereka itu, keluarga-keluarga dari sana itu, dijanjiin kalau misalnya mereka, jadi waktu itu kan udah ada KB ya, tapi mereka dijanjiin kalau mereka punya anaknya 12, maka mereka akan diberi rumah, maka mereka berlomba-lomba punya anak banyak. Saya ingat waktu itu tahun 95 ya, 94 atau 95, 95, 96 deh ya. Itu setiap ibu bisa itu bawa gandeng anak kecil 2, gendong 1 di belakang, gendong lagi di depan. Itu ibu tuh bisa punya anak 4. Mereka kalau belanja di warung, Rp1.000. Cuman beli kangkung sama tempe, buat kasih makan tuh anak itu sama beras setengah kilo, waktu itu masih dapat ya, Rp1.000. Bayangin, mencukupkan dengan apa yang ada. Lah mereka aja bisa cukup, masa kita nggak cukup? Ya jangan punya anak banyak-banyak sih. Repot ya kalau punya banyak anak ya. Coba. Jadi itu saya mau bilang soal mereka ya. Oke, kita kalau soal uang itu hati-hati banget. Berapa banyak pendeta yang jatuh gara-gara uang? Banyak banget tuh. Jangan dipikir gampang itu soal uang ya. Karena uang itu membuat kita ya menurut orang dunia membuat kita itu nyaman, bisa beli macam-macam, bisa melakukan apa-apa. Kalau kita punya duit, kita bisa bilang duit. Tapi kan kalau kita punya duit, kita bisa bilang duit ke siapa aja. Duit itu kalau kerjakan ini, kerjakan itu. Punya pembantu, punya sopir, punya ini, punya itu. Bisa bikin rumah kayak apa, karena kita punya duit. Coba kalau nggak punya duit, mana bisa kita nyuruh orang duit. Kita jadi orang nggak boleh serakah, kita nggak boleh mengabdi kepada 2 tuan. Kata Tuhan Yesus, kita harus mengabdi sama Tuhan saja, 1 tuan aja. Kalau kita otaknya uang terus, nah itu namanya mengabdi pada 2 orang. 2 orang itu namanya ya. Jadi oke lah, kalau di Alkitab bilangnya jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Tapi kita di bumi juga perlu harta sih. Kalau nggak ada duit, gimana kita makannya kan? Betul gitu? Betul. Tapi kita jangan diperbudak oleh duit. Nah, saya pengen cerita sedikit ya. Itu ada cerita begini, ada luwak ya. Luwak kamu tahu ya? Pengen masuk lubang ke gudang anggur, dia ngintip ada gudang anggur, isinya anggur semua, nyodo enak banget dan besar ya. Tapi ini lubangnya kok kecil ya. Lubangnya kecil, dia ngintip-ngintip, aduh gimana caranya saya masuk nih ya. Dia masukin kepala, mulai bisa ya. Tapi badannya tuh terlalu gemuk, jadi ya sudah nanti. Terus dia puasa. Dia puasa, sampai dia kurus. Diet dia nggak makan kurus. Kurus sekali. Akhirnya dia cukup lah lubang itu, dia masuk ke lubang itu ya. Masuk, makan dia, waduh enak sekali, lezat tuh 1 gudang punya dia. Dia melar lagi, gemuk,
Giliran ragunan udah habis dia mau keluar, aduh, gimana ini saya keluarin yang gemuk sekali di badan saya. Waduh, jadi dia puasa lagi. Itu saking rakusnya ya. Masuk kurus, keluar kurus. Rakus dia tuh, ngapain juga. Dia diet kayak gitu, coba. Itu saking tamaknya ya. Jangan sampai kita tamak kayak gitu ya. Nah, ya, kamu bayangin ya, nanti kamu di situ tambah gemuk nggak nih? Kan muda-muda masih pada kurus ya, sama gemuk udah 10 tahun. Nggak pengen gemuk, Bu. Oh, nggak Nggak ngapain pengen. gemuk ya? Waduh, ya udah. Makanya bikin kandang bebek nih habis ini ya. Terus Ya. puasa. Iya, puasa. Oke. Nah, satu lagi, sedikit lagi ya. Iya, Bu. Ada Raja Yunani namanya Alexander Agung. Itu dia kira-kira 400-500 tahun sebelum 500 tahun sebelum Masehi ya. Dia itu penguasa Yunani luar biasa. Umurnya baru 30 dan dia menguasai Yunani, menguasai kerajaan lain juga luar biasa. Tapi akhirnya dia mati ya. Tadinya dia terluka, kemudian dia gak ada yang bisa nyembuhin dia. Habis segala macam. Jadi dia mau mati. Sebelum mati, dia pesan. Ya, dia pesan sama seluruh. Ini umurnya 30 nih ya, dia menang perang di mana-mana loh, hebat ya Alexander Agung. Kamu bisa lihat terus di Google Alexander Agung ya, benar nggak yang saya ngomong? Nah, sebelum dia mati, dia bilang gini, saya pesan harus dilaksanakan. Yang nomor 1, nanti dokternya, tabibnya harus ikut di keranda, di kereta tempat saya mau dikubur, supaya orang tahu dokter tidak bisa menghidupkan saya. Nomor 1 ya, dokternya ikut. Nomor 2, uang saya tolong diserakan, dihambur-hamburkan, supaya orang tahu bahwa uang itu tidak bisa membeli kehidupan. Ya, 2 ya. Nomor 3, tolong peti saya dikasih lubang kanan kiri. Jadi lubangnya itu peti, pinggirnya dikasih lubang, bayangin ya. Si lubang, tangan saya keluarin. Pernah nggak kamu ngubur orang mati, petinya lubang kanan kiri, tangannya keluar? Pernah? Enggak. Nggak ada. Jadi nggak ada ya, kamu bikin deh kapan-kapan ya. Buat kapan? Nunggu lah. Iyalah, nanti lah, Bu. Nunggu. Nunggu waktunya ya, pesan aja ya. Jadi tangannya keluar ya, Ya. kanan kiri. 2 lubang. Tangannya harus terlentang gini ya, tangannya ya. Gini ya. Nah, supaya orang tahu bahwa aku mati tidak bawa apa-apa. Betul? Betul. Betul? Nomor 1, Betul. dokter tidak bisa menghidupkan. Betul? Betul. Ya. Nomor 2, harta nggak bisa beli kehidupan. Betul? Betul. Betul. Mati nggak bawa apa-apa. Betul? Betul. Banget. Makanya jangan membuat uang itu Tuhan buat kita ya. Ya, Bu. Jadi pelajaran hari ini sampai situ dulu ya. Saya berharap Ya, kalian tadi menggunakan seluruh panca indera untuk menangkap apa yang saya katakan. Ya, Bu. Nah, mudah-mudahan itu terpatri ya. Saya berharap dengan mudah-mudahan, karena belum tentu apa yang saya ngomong tadi semuanya itu kalian ingat ya. Tapi mudah-mudahan ya, supaya seumur hidup kalian ingat ya. Orang hebat kayak gitu aja mati nggak bawa apa-apa ya, apalagi Ya, Bu. kita seperti itu ya. Makanya kumpulkan harta di surga. Oke, hari ini kita belajar tentang integritas yang terakhir, tentang gangguan terhadap integritas, ya, tantangan integritas, yaitu power, seks, dan money. Saya berharap kalian jadi orang yang kuat, yang hebat, yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mau berdoa? Silakan berdoa. Berdoa. Iya. Ada satu nona mau berdoa. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Engkau sepanjang waktu yang telah kami lewati, Bapa. Pada saat ini kami telah mengakhiri pembelajaran kami, Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Pakai kami, Tuhan, biarlah kami boleh dibentuk menjadi anak yang berbakti, Tuhan, dan menjadi garam dan terang dunia, ya Tuhan. Berkati juga Tuhan buat Ibu Rebecca yang telah berbagi ilmunya kepada kami, Tuhan.
Pakai dia Tuhan, berkati dalam setiap profesi apapun yang dia lakukan Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertainya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan selanjutnya aktivitas kami ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau selalu menuntun, menjaga, memelihara kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dalam nama Yesus dong. Nah, kalian nanti kalau ada pertanyaan, tolong di Japri ya, di grup ya. Nanti saya akan jawab untuk minggu depan. Kalian punya pertanyaan, kalian tulis dulu. Nanti Iya, saya Bu. batas, kan jawabannya minggu depan. Ya. Oke? Sip.